Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Lukman Wahyudi, SSTP selaku Camat Solo. Yang terhormat Bapak Sukanto selaku Kepala Desa Juru beserta perangkatnya. Yang terhormat para pihak BPBD Kabupaten Ponorogo dan yang kami hormati para hadirin tamu undangan yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yubaki wajibka wa'atimu sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa biha min jami' afali wa afat wa dhahirna biha min jami' sayyid Uthman baidak ala darajat wa tuballighuna biha aswabu yadi min jami' khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan. Kalau kita mengajari berarti kita guru, dan saya bukan seorang guru yang baik, karena guru yang baik adalah yang berbuku dan ditiru. Intinya seperti itu. Mungkin materi pertama sering terjadi tanah longsor dan tanah budak. Yang selama ini yang bertanggung jawab di Desa Juluk termasuk saya. Saya itu awalnya pemangku wilayah Juluk sekaligus merangkap koordinator wilayah timur. Wilayah timur itu terdiri dari, kalau yang sekarang itu Jenangan, Kebel, Pulau, Pudak, Soko. Soko itu pemangku wilayahnya, dulu saya sekaligus merangkap koordinator, dan sekarang saya pemangku wilayah bagian Pudak. Mungkin ada yang sudah tahu saya atau yang sudah kenal? Belum. Oke. Nama saya Suwito, termasuk layak dihuni itu tidak permanen. Bukan tembok seperti kayak jedek, kayu juga bisa. Karena di situ pergerakan tanahnya intens, setiap tahun terjadi penurunan. Tidak membuat sawah atau pulang di atas lereng. Nah, ini yang sering kita dapati adalah bahwa di atasnya rumah atau di atasnya perkampungan itu biasanya ada aliran sungai. Nah, aliran sungai itu biasanya tidak dikondisikan mengikuti jalur itu, biasanya membuat di sawah. Nah, itu biasanya dia merembes. Itu yang itu di atasnya terjadi aliran sungai, dan aliran sungai itu tidak dikondisikan, jadi merembes, akhirnya ke ladang tegal, terus sering terjadi longsor yang dipiring. Nah, yang di longsor dipiring itu biasanya skalanya satu rumah. Goro-goro ini langsung saja di Desa Dayak Badeka. Itu gini, setiap tahun Dayak itu selalu meminta bantuan air bersih karena di sana sering kering. Nah, kita mitigasi kenapa kok sering minta air. Ternyata memang sumber airnya itu dari orang tua. Itu sih dulu sumber airnya banyak, Mas. Ya sudah ini alas itu diketoki. Iya, pajak sudah. Nah, ternyata benar setelah kita telusuri, ya ayo para pamong. Caranya sing begini warga sini ini. Yes, darurat pangkat seperti itu. Setelah 2 tahun kita bersih tegang, akhirnya terjadi pergerakan tanah. Pergerakan tanah kita naik, kita evaluasi, kita mitigasi, kita ambil titik koordinat. Kenapa ini terjadi seperti itu? Ternyata masih berlanjut dengan penambangan hutan seperti itu. Akhirnya
rombong itu ya Jati itu tidak bisa menyimpan air, tidak bisa mengambil air yang dari bawah untuk ke atas, tidak bisa. Kalau yang terbaik itu untuk reboisasi dan sebagainya itu adalah jenis ficus atau trapezi dan sebagainya. Nah, terus menanami daerah lereng gunung dan bukit yang gundul dengan pepohonan agar tidak terjadi erosi tanah apabila terjadi hujan. Tapi itu yang nganyel ini tak boleh contoh teman-teman BPD kita itu pernah melakukan reboisasi di wilayah Duri Selau sama Sampit Maguan. Itu kita tanami itu ficus sama trapezi. Karena ilmu atau pelajaran yang kita dapat di mitigasi itu salah satu penyerap dari air itu adalah tanaman itu untuk sekaligus untuk mengikat tanah agar tidak terjadi erosi. Itu yang kelima. Setelah tumbuh, setiap kemarau kita naik, kita boleh kata dunoi. Jadi kita itu naik gunung dunoi sampai bulan kau. Nah, setelah itu kita tumbuh sampai ini sampai terbayang dibakar. Lek dibakar dibabali nek amrih bersih. Tapi kan dia tetap akhirnya kurang tahu jalan baru. Pengen ganti kelas, nah ini kelas kan dia nggak ada kira kelas. Kelas ki awal dewi ngentutnya kadang sebiabu, mungkin buat kelas. Ngentutnya kadang kita kelas, saya dibeli. Nah ini terjadinya ini longsor yang benar. Nah, ini longsor benar. Jadi kemarin Badan Geologi PVMBG itu 2 minggu sebelum 2 minggu atau berapa sebelum terjadinya longsor itu kesana mitigasi dan sebagainya. Setelah datang ke sini setelah terjadinya longsor itu kita kan punya hitungan kita adalah panjangnya itu berapa, tingginya itu berapa, itu tingginya itu panjang, terus lebarnya longsoran itu berapa, kedalaman longsor itu setelah kita tahunya setelah terjadi longsor. Terus kemiringannya berapa? Nah, kemiringannya itu biasanya berpengaruh dengan daya luncurnya kemiringannya. Tapi kalau panjang sama tinggi sama lebarnya itu adalah material. Nah, hitungannya PVMBG kemarin bahwa dengan material segitu kubik itu cuma sampai sektor A. Terus akhirnya geleng-geleng, gak mungkin. Terus ditotal lagi ditambahin. Lebarnya itu ditambah, kemarin hitungannya ditambah 6 meter. Terus ketinggiannya itu ditambah 10. Di Indonesia itu sudah sangat sering terjadi gempa bumi. Ya. Sangat sering terjadi beberapa tahun ini. Walau kekuatannya kecil, kekuatannya besar, itu sudah sering terjadi. Kenapa? Karena ada pergeseran di lempeng bumi. Nah, penyebab gempa bumi sendiri itu juga bisa terjadi karena vulkanik atau letusan gunung. Itu efek dari letusan gunung itu bisa menyebabkan gempa bumi. Lalu yang kedua, lapisan kulit atau lempengan itu berpengaruh. Dan yang ketiga, itu gempa bumi disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua runtuh dan sejenisnya. Jadi efek getaran dari alam, dari tanah longsor atau batu-batuan besar yang runtuh itu juga bisa menyebabkan tanah longsor. Gempa bumi. Lalu yang selanjutnya, gempa bumi itu dibagi menjadi 3. Ada gempa bumi
dalam, gempa bumi sedang, dan gempa bumi dangkal. Nah, kalau biasanya gempa bumi dalam itu tidak terlalu berbahaya, ya karena kekuatannya kecil, wah 5, skala magnitudonya 5, jadi kecil. Lalu yang menengah itu biasanya yang kita rasakan seperti ada truk lewat kalau dekat rumah itu menengah. Nah, kerusakannya biasanya kecil, mungkin barang-barang yang di atas lemari atau vas bunga yang di meja itu jatuh, tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang ya berat. Nah, kalau yang dangkal itu kurang dari 60 km dalamannya, oke? Dan itu bisa menyebabkan, kalau yang di pinggir pantai itu tsunami. Nah, contoh yang paling besar ini rekan kita dulu, Pak Cenil, itu ada di Palu. Itu gempa bumi yang menyebabkan tanah yang kita injak, ya ini contoh, tanah yang kita injak itu naik. Hindari kaca-kaca. Yang keempat, lari tempat terbuka. Oke, sekarang kita nyanyi bersama-sama, ya. Oke, 3, 2, 1. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Lindungi kepala. Oke, 1. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Satu. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari tempat terbuka. Oke, sekarang peserta nyanyi sendiri, ya. 3, 2, 1. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari tempat terbuka. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Hei, di dalam ruangan ini ada yang tinggal. Oke, itu jangan sampai. Ini ya simulasi kita benar-benar. Soalnya si pertempuran ini kok simulasinya saking tenangannya udah boleh nih bisa meja nanti bar acarane keturun. Nah itu dia tuh mau nak genep kurang siji di mana digoreng bisa meja. Sare bapake, simulasi mas keturun bisa meja. Nah, oke. Jadi seperti itu nanti akan ada tanda terjadi gempa bumi. Nah, tekniknya dengan bisa Pak Wito jumlah warganya yang berada di titik kumpul sejumlah ini sama dengan yang saat di dalam. Nah, tekniknya nanti